saya memahami memang meskipun mungkin terbatas di kalangan sebagian bangsawan, literasi di masa Pangeran Diponegoro itu kuat ya. Kita tahu tadi Ratu Ageng memerintahkan penulisan serat Menak Amir Hamzah, kemudian dalam hal Babad Diponegoro kita tahu ada Babad Diponegoro karya beliau sendiri, ada Babad Diponegoro Keraton Surakarta, ada Babad Diponegoro Keraton Yogyakarta, ada Babad Diponegoro yang bahkan ditulis oleh musuh beliau, yakni Raden Tumenggung Cokronegoro di Purworejo yang kemudian dikenal sebagai Babad Kedung Kebo. Kemudian ada Babad Diponegoro yang ditulis Babad Suryo Ngalam, ada yang ditulis putra beliau, bahkan menurut Romo Manu ada babad tulisan Ratnaningsih, istri beliau, ada babad tulisan Ibu Mangkorowati, ibunda beliau. Ya. Saya melihat ada kecenderungan pada masa itu literasi masih kuat di kalangan para bangsawan keraton, termasuk Diponegoro sendiri yang kemudian lebih suka menulis dalam huruf pegon misalnya daripada huruf Jawa, karena beliau berasal dari kalangan yang banyak berkomunikasinya di awal-awal kehidupan di Golden Age tadi itu dengan kaum santri itu misalnya. Jadi di satu sisi ada kecenderungan literasi yang kuat pada masa itu. Yang kedua adalah tentu ya masing-masing pihak itu ingin menuliskan sudut pandangnya terhadap kejadian-kejadian besar yang mengguncang Jawa selama 5 tahun dari tahun 1825 dan 1830. Dan itu memberikan kepada kita perspektif-perspektif yang kaya. Ini yang harus disyukuri tentu oleh para peneliti sejarah, karena banyaknya yang menulis peristiwa tersebut. Ya, saya sekarang sedang senang sekali baca babadnya Gondokusumo, ya, salah satu yang paling tebal dan paling lengkap, ada 8 jilid, transliterasinya Sono Budoyo itu ada 8 jilid ya, yang saya baca, dan itu alhamdulillah gitu ya, kita mendapatkan perspektif-perspektif yang kaya dari berbagai sudut pandang. Kalau misalnya di Indonesia itu ada alirannya Profesor Sartono Kartodirjo yang sangat tidak merekomendasikan babad sebagai sumber sejarah, tetapi kita punya Profesor Peter Carey, Profesor Rickle, dan lain-lain yang kemudian justru menempatkan babad dalam satu posisi terhormat, meskipun tadi cross-check antar sumber menjadi sesuatu yang juga kita lakukan dengan baik. Itu saya kira masing-masing tentu punya motifnya masing-masing dalam menulis babad. Tapi saya misalnya menilai ada yang seperti Gondokusumo ini ada kejujuran yang dia tampilkan ketika menulis babad, bahwa ketika kemudian dia diminta Jenderal de Kock untuk membujuk Pangeran Diponegoro menghentikan perang, dia nulis dalam babadnya, saya diminta untuk membujuk Pangeran Diponegoro menghentikan perang, saya sampaikan yaitu keputusan di tangan beliau sendiri. Tapi kalau nanti perang berhenti, saya akan minta kepada Jenderal de Kock agar saya diangkat untuk mewarisi kedudukan ayahanda saya, yaitu Patih Kesultanan Yogyakarta. Dan itu terkabul di tahun 1847, 17 tahun sudah perang, Gondokusumo menjadi pepatih dalam Keraton Yogyakarta. Itu contoh bagaimana kemudian semua yang nulis babad tentu punya motif, itu tidak terhindarkan. Kemudian tentang komunikasi rahasia antara Diponegoro dengan Pakubuwono VI, mungkin sumber sekunder saja saya sampaikan, bisa baca bukunya Pak Zainul Milal Bizawi ya, yang jejaring ulama Diponegoro. Itu cukup banyak dibahas di situ. Kemudian tentang Jarul Geria di Jumeneng, nah ini saya harus mengakui yang paling tekun untuk menyusuri lokasi-lokasi dalam babad adalah Kironi Sodewo. Monggo, itu dekat sekali juga dengan Mas Ahmad Athoillah, bisa berkomunikasi dengan beliau atau juga dengan Mas Ahmad Athoillah sendiri. Kaitannya dengan tempel tadi yang kami sebutkan adalah lokasi dari perdikannya Kiai Guru Dadapan. Nah, karena memang nama-nama daerah administratif itu banyak berubah ya, dari masa kolonial ke masa kemerdekaan apalagi. Nah, nanti perlu dicari lokasi betul Dadapan itu sebelah mananya tempel. Karena kalau di beberapa buku hanya disebut perdikan Dadapan itu di dekat tempel. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten saya kira.